I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, namaku Lala. Aku akan mengajak kalian untuk belajar matematika bersamaku. Let's go! Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita langsung saja ya ke pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menentukan keuntungan dan persentase keuntungan. Yang kedua yaitu menentukan kerugian dan persentase kerugian. Berhubung kita sudah tahu tentang tujuan pembelajarannya, sekarang kita langsung ke materinya, yaitu aritmatika sosial dengan submateri keuntungan dan kerugian. Aritmatika sosial itu apa ya, Bu? Nah, aritmatika sosial adalah materi yang mempelajari kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang perekonomian seperti keuntungan, kerugian, pajak, bruto, diskon, bunga tunggal, tara, dan neto. Tapi di sini kita akan mempelajari tentang keuntungan dan kerugian. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak cerita berikut ini. Halo adik-adik, perkenalkan, saya Pak Nawawi. Saya tinggal di Cirebon, dan pekerjaan saya berjualan makanan khas Cirebon, yaitu empal gentong. Saya akan menceritakan awal mula saya berjualan. Di hari pertama, saya berjualan. Saya mengeluarkan modal sebesar 2 juta rupiah untuk membeli bahan-bahan, dan saya menyiapkan 100 porsi empal gentong. 1 porsi empal gentong saya jual seharga Rp25.000. Dan alhamdulillah di hari pertama saya jualan 100 porsi empal gentong habis terjual. Nah adik-adik, kira-kira berapa ya pendapatan yang saya dapatkan di hari pertama saya berjualan? Ayo bantu saya menghitung. Nah anak-anak, ayo kita bantu Pak Nawawi untuk menghitung hasil penjualannya. Sekarang coba kita perhatikan, Pak Nawawi menyiapkan 100 porsi empal gentong. Untuk 1 porsi empal gentong beliau jual dengan harga Rp25.000. Dan 100 porsi empal gentong habis terjual. Sehingga untuk menghitung total pendapatan Pak Nawawi, yaitu dengan cara jumlah porsi empal gentong yang laku dikali harga empal gentong, yaitu 100 dikali 25.000 sama dengan 2.500.000, sehingga penghasilan Pak Nawawi sebesar Rp2.500.000. Nah anak-anak, jika kita lihat dari modal usaha Pak Nawawi yaitu 2 juta rupiah, memperoleh hasil penjualan sebanyak Rp2.500.000. Ini artinya pendapatan Pak Nawawi melebihi modal usaha yang dikeluarkan. Dalam hal ini Pak Nawawi memperoleh keuntungan yaitu Rp500.000. Nah anak-anak, 500.000 itu kita dapatkan dari rumus keuntungan. Untuk menghitung keuntungan, rumusnya yaitu harga jual dalam kurung hasil usaha dikurangi harga beli dalam kurung modal, sehingga 2.500.000 dikurangi 2 juta, yaitu 500.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Pak Nawawi di hari pertama jualan yaitu Rp500.000. Selain menghitung besar keuntungan, kita juga dapat menghitung persentase keuntungan, yaitu dengan rumus persentase keuntungan sama dengan untung per harga pembelian dikali 100%.
Sehingga persentase keuntungan yang diperoleh Pak Nawawi adalah persentase keuntungan sama dengan keuntungan per harga beli dikali 100% sama dengan 500.000 per 2 juta dikali 100% sama dengan 25%. Jadi persentase keuntungan yang Pak Nawawi dapatkan sebesar 25%. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kerugian. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak cerita berikut ini. Halo guys, namaku Rani. Aku bekerja sebagai penjual minuman yaitu Bobayu. Di hari pertama saya berjualan, saya mendapatkan keuntungan yang besar loh. Karena pada saat itu minuman boba sedang tren di kalangan remaja. Akan tetapi, sekarang minuman boba sudah tidak tren lagi. Sehingga seperti hari ini saja saya hanya berjualan minuman boba sebanyak 30 cup dengan modal yaitu Rp400.000 dan satu cupnya saya hargakan dengan Rp15.000. Namun minuman boba yang terjual hanya 20 cup. Kira-kira berapa ya pendapatan yang saya dapatkan hari ini? Anak-anak, ayo kita bantu Ibu Rani untuk menghitung pendapatannya hari ini. Coba kita perhatikan. Ibu Rani menyiapkan minuman boba sebanyak 30 cup dengan harga minuman boba yaitu Rp15.000. Akan tetapi, minuman boba yang laku terjual yaitu sebanyak 20 cup. Maka penghasilan Ibu Rani dapat dihitung dengan cara jumlah porsi minuman boba yang laku dikali dengan harga minuman boba. Sehingga minuman boba yang laku sebanyak 20 dikali harga minuman boba yaitu 15.000 sama dengan Rp300.000. Jadi pendapatan Ibu Rani adalah Rp300.000. Jika kita lihat, Ibu Rani mengeluarkan modal sebanyak Rp400.000 dengan hasil penjualan sebanyak Rp300.000. Itu artinya hasil penjualan lebih sedikit daripada modal. Hal ini berarti Ibu Rani mengalami kerugian. Nah, untuk menghitung kerugian dapat dilakukan dengan cara kerugian sama dengan harga beli dalam kurung modal dikurangi harga jual, sehingga kerugian sama dengan Rp400.000 dikurangi Rp300.000 sama dengan Rp100.000. Jadi kerugian yang dialami oleh Ibu Rani sebesar Rp100.000. Selain itu, kita juga dapat menghitung persentase kerugian dengan cara persentase kerugian sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%. Jadi, kita dapat menghitung persentase kerugiannya Ibu Rani dengan cara PR sama dengan 100.000 per 400.000 dikali 100% sama dengan 25%, sehingga Ibu Rani mengalami persentase kerugian sebesar 25%. Nah, anak-anak, dari pemaparan cerita dan materi tadi kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yeay, akhirnya telah selesai belajar bareng aku. Gimana, seru kan belajar bareng aku? Nanti kita belajar bareng lagi ya. Sampai ketemu kembali. Dadah.